Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel dan di Wardana. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini tuh saya ingin kembali berbagi informasi bantuan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Nah, teman-teman sekalian, khusus untuk kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait mengenai aplikasi cek bansos. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar tentang aplikasi cek bansos. Nah, mungkin juga saya juga pernah kemudian membahas aplikasi cek bansos itu di channel ini. Teman-teman bisa scroll, cari-cari informasi terkait mengenai aplikasi cek bansos di video ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini tuh saya ingin membahas terkait dengan menu sanggah yang ada di aplikasi cek bansos ini. Mengapa saya penting untuk menyampaikan ini, teman-teman sekalian? Karena ini berkaitan dengan kelayakan seseorang mendapatkan bantuan sosial dan kelayakan seseorang untuk dikeluarkan dari penerima bantuan sosial itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini. Bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka mengetahui informasi ini. Jadi baik teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin mengetahui aplikasi cek bansos itu, silahkan teman-teman unduh aplikasi cek bansos di Play Store dengan kemudian mengetikkan aplikasi cek bansos. Maka kemudian akan muncul aplikasi cek bansos itu, bisa di-download di Play Store ataupun App Store yang menggunakan Android untuk Play Store dan kemudian App Store untuk yang menggunakan iOS atau Apple. Kedua, teman-teman sekalian, di menu cek bansos ini ada menu kelayakan. Jadi mengapa saya membahas ini? Karena banyak kemudian keluhan di masyarakat bahwa ada di antara penerima bantuan sosial itu atau penerima manfaat bantuan sosial itu, baik berupa PKH, BPNT, BPJS PBI, dan bantuan-bantuan yang lain yang kemudian didapatkan melalui Kementerian Sosial, itu banyak yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial, tetapi mereka mendapatkan bantuan sosial. Mengapa kira-kira mereka masih mendapatkan bantuan sosial? Dikarenakan mereka itu menyembunyikan data mereka. Mungkin mereka di depan pendamping mengatakan, saya ini tidak punya apa-apa, saya hanya orang miskin dan saya tidak punya penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Mungkin di depan pendamping mereka seperti itu, tetapi kenyataannya di masyarakat banyak, mungkin ada tetangga yang tahu, ada masyarakat yang tahu, ada tokoh masyarakat yang tahu bahwa si A ini memang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial, tetapi mereka mendapatkan bantuan sosial dikarenakan mereka kemudian memasukkan datanya ataupun kemudian tidak jujur di dalam menyampaikan informasi tentang dirinya. Nah, makanya teman-teman sekalian, teman-teman kalau menemukan hal-hal yang seperti ini, teman-teman bisa melakukan sanggahan di aplikasi cek bansos ini. Di aplikasi cek bansos ini, teman-teman sekalian, teman-teman bisa melakukan sanggahan di aplikasi ini. Jadi teman-teman tinggal masuk ke menu tanggapan kelayakan. Jadi teman-teman masuk ke menu tanggapan kelayakan, kemudian teman-teman mencari nama yang ingin ditidaklayakkan. Setelah itu, setelah muncul namanya, teman-teman tinggal menekan tombol ikon jempol ke bawah. Jadi teman-teman menekan tombol ikon jempol ke bawah untuk kemudian melakukan ketidaklayakan seperti ini, teman-teman sekalian. Teman-teman tinggal menekan tombol jempol ke bawah ini agar kemudian peserta yang menurut teman-teman tidak layak itu terbaca tidak layak di aplikasi cek bansos dan kemudian akan terlapor di Kementerian Sosial Pusat. Jadi kalau teman-teman sudah nanti menekan tombol jempol ke bawah itu, maka tanggapan teman-teman itu akan masuk ke dashboard aplikasi 6NG di dinas sosial ataupun di desa kelurahan masing-masing. Itu akan masuk dan itu akan diverifikasi dan kemudian divalidasi oleh operator 6NG di tingkat kabupaten dan tingkat desa. Kalau misalkan teman-teman tidak punya
aplikasi cek bansos, tetapi teman-teman punya informasi yang akurat terkait mengenai penerima manfaat atau penerima bantuan sosial tersebut, baik PKH, BPNT, PBI, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menghubungi pendamping sosial yang ada di daerah teman-teman tersebut. Biasanya ada pendamping PKH. Kalau saya lebih condong ke pendamping PKH, karena pendamping PKH itu punya akun tersendiri untuk aplikasi 6NG ini. Jadi kalau misalkan memang dia penerima bantuan, apakah PKH atau BPNT, silakan dilaporkan ke pendamping PKH di daerah tersebut agar kemudian dikunjungi dan kemudian diverifikasi apakah betul-betul layak atau tidak berdasarkan informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tinggal nanti diverifikasi terlebih dahulu bahwa benar memang informasi yang Bapak Ibu berikan ini adalah informasi yang betul-betul akurat, bahwa si A memang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Setelah itu nanti kami validasi di aplikasi 6NG yang kemudian pendamping masing-masing miliki untuk kemudian ditidaklayakkan kalau memang teman-teman tidak punya aplikasi cek bansos. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran, memberikan informasi kepada teman-teman bahwa ternyata kalau ada yang tidak layak bisa dilaporkan secara berkala, baik melalui aplikasi cek bansos atau melalui pendamping sosial yang ada kemudian di daerah teman-teman masing-masing. Tinggal dicari siapa pendamping sosialnya, kemudian dilaporkan, diberikan informasi yang seakurat-akuratnya agar kemudian bisa diverifikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.